Para saudara, jumpa lagi dalam program kita Stikas Profita Plus dengan tema khusus tentang keluarga. Saya masih ingin melanjutkan apa yang saya pernah singgung di pengajaran yang terakhir tentang keluarga, yaitu mengenai spiritualitas berkeluarga di zaman modern kita ini. Nah, kita sudah lihat beberapa poin, antara lain bagaimana menjadikan Yesus sebagai pusat keluarga, bagaimana penghayatan hidup doa dalam keluarga, bagaimana penghayatan Ekaristi suci. Nah, saya mau melanjutkan beberapa poin lagi. Jadi apa yang dibicarakan dalam poin ini merupakan kelanjutan dari poin-poin sebelumnya. Paus mengatakan, selain ketiga hal di atas tadi, perlu kita menghidupi kesetiaan dan cinta kasih. Nah, apakah spiritualitas keluarga ini cukup diungkapkan dalam doa dan juga perayaan Ekaristi bersama? Memang Ekaristi adalah puncak dari perayaan iman, dan doa adalah salah satu ungkapan dari relasi kita dengan Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita hidup berkeluarga. Namun demikian, menurut Paus Fransiskus, perlu mengembangkan spiritualitas cinta kasih dan spiritualitas kesetiaan dalam keluarga. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan spiritualitas cinta kasih dan kesetiaan? Kita melihat bahwa cinta kasih menjadi hal yang paling mendasar dalam keluarga. Tanpa cinta kasih yang tulus, tidak ada keluarga sejati, tidak ada perkawinan yang sesungguhnya. Sebab dalam perkawinan, kata Paus, orang juga merasakan menjadi milik orang lain sepenuhnya. Pasangan suami istri menerima tantangan dan kerinduan untuk bertumbuh menjadi tua dan menghabiskan waktu bersama-sama, dan dengan demikian mencerminkan kesetiaan Allah sendiri. Kesetiaan harus menjadi, ini kata Paus Fransiskus, kesetiaan harus menjadi gaya hidup, dan ini menjadi tuntutan perjanjian cinta kasih suami istri. Sangat menarik di sini dikatakan, kesetiaan menjadi sebuah gaya hidup orang Katolik. Artinya orang tahu bahwa kita itu Katolik ketika mereka melihat kesetiaan menjadi semacam gaya hidup dalam keluarga kita. Memang tidak ada keluarga yang awet tanpa cinta dan tuntutan kesetiaan. Tidak ada pasangan yang merayakan pesta emas perkawinan tanpa suatu tuntutan cinta dan kesetiaan. Bagi Paus, kesetiaan harus menjadi gaya hidup bagi pasangan menikah. Meskipun saya tahu hal ini tidak gampang untuk zaman kita saat ini. Bagi Paus Fransiskus maksudnya, orang yang tidak dapat memilih untuk mencintai selamanya akan sulit dapat mencintai setulusnya. Setiap pagi pada saat bangun tidur, ini masih dikatakan oleh Paus Fransiskus, kita memperbaharui di hadapan Allah keputusan kita menjadi setia, apapun yang akan terjadi sepanjang hari ini. Dan kita semua sebelum berangkat atau sebelum tidur, berharap untuk bangun dan melanjutkan perjalanan hidup ini dengan mempercayai pertolongan Tuhan. Maka setiap suami atau istri menjadi tanda dan sarana bagi pasangannya, kedekatannya dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, kata-kata terakhir ini
bukan saja untuk para murid yang mewartakan Injil, tetapi juga untuk suami istri dalam keluarga. Menghayati keluarga itu kan bukan hal yang gampang, tetapi Tuhan Yesus yang telah menjadi pusat hidup kita telah bersabda kepada keluarga kita masing-masing. Jadi bukan hanya sebagai murid Kristus, tapi untuk keluarga kita. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya Tuhan menyertai perjuangan kita untuk setia. Tuhan akan menyertai setiap perjuangan kita dalam suka duka mengarungi hidup berkeluarga di zaman modern ini. Sangat indah kata-kata Paus ini tadi. Orang yang tidak dapat memilih untuk mencintai selamanya akan sulit mencintai setulusnya. Harus ada komitmen untuk mencintai selamanya. Kalau tidak ada komitmen demikian, akan sulit mencintai dengan sebuah ketulusan. Dengan kata lain, tidak ada cinta yang tulus dalam ketidaksetiaan. Saya ulangi Dengan kata lain, tidak ada cinta yang tulus dalam ketidaksetiaan. Cinta yang tulus yang bercirikan selamanya ini atau bercirikan abadi harus diperbaharui setiap hari, saudara. Ini merupakan sebuah undangan kepada kesadaran bahwa setiap hari kita memerlukan rahmat Tuhan, rahmat kesetiaan terhadap pasangan kita. Rahmat berarti Tuhan yang bekerja dalam keterbukaan hati setiap pribadi kita untuk selalu setia. Mintalah rahmat Tuhan setiap hari. Perbaharuilah janji kesetiaan setiap hari. Hari ini saya minta, besok saya minta, lusa saya minta, dan seterusnya, tanpa pernah berhenti. Seperti setiap hari kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Yesus mengajarkan, berilah kami rezeki hari ini. Hari ini kita meminta rezeki dari Tuhan. Apa besok kita tidak ingat? Besok kita ingat lagi, ingat lalu minta lagi. Maka hari ini dapat diaplikasikan dalam hidup berkeluarga. Setiap hari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita berdoa, beri kami Tuhan rahmat kesetiaan dan cinta di antara kami satu sama lain pada hari ini. Inilah saudara-saudara, kekuatan cinta kasih Tuhan akan terjadi kalau kita memiliki komitmen untuk mau setia selamanya. Tapi komitmen ini saja tidak cukup, tetapi harus diperbaharui setiap hari. Memperbaharui cinta kasih dan kesetiaan satu sama lain sebagai suami istri dalam hidup berkeluarga. Selain cinta kasih suami istri yang diperbaharui, spiritualitas keluarga ini juga menekankan apa yang disebut sebagai pribadi spiritual. Menjadi spiritual bukan berarti kita telah menjadi orang kudus tanpa dosa dalam hidup sehari-hari. Juga bukan berarti dalam keluarga tidak ada masalah lagi. Tidak ada lagi persoalan suami istri, orang tua dengan anak-anak, masalah pekerjaan dalam pergaulan dengan orang lain. Pribadi spiritual bukan dalam hal itu. Karena persoalan tidak mungkin kita hindari dalam hidup sehari-hari. Sebagai manusia pasti tetap berdosa. Adalah masalah dalam relasi atau masalah lain dalam hidup sehari-hari. Menjadi pribadi spiritual juga tidak berarti orang meninggalkan kesibukan harian dalam pekerjaan-pekerjaan
atau tugas-tugas lain berkaitan dengan pemenuhan hidup. Bukan itu yang dimaksud dengan pribadi spiritual. Ada orang yang tiap hari kerjanya hanya berdoa, ya, lupa bekerja. Lalu istrinya bingung, kita ini mau makan apa? Ya, karena dia salah menafsirkan menjadi pribadi spiritual itu seperti apa. Ya. Ingat, saudara, kita ini masih hidup di dunia ini. Kita di satu pihak menjadi pribadi yang spiritual, pribadi yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidup dalam doa, dalam ekaristi, dan dalam hidup kita. Tapi tidak berarti membuat kita lari dari tanggung jawab kita di dunia ini. Tanggung jawab terhadap keluarga. Lalu kalau demikian yang terjadi, apa itu pribadi spiritual yang bisa kita hayati dalam hidup sehari-hari? Pribadi spiritual adalah suatu bentuk keterbukaan hati kepada rahmat Allah dan membiarkan Yesus hidup di tengah-tengah keluarga kita. Keterbukaan ini pada gilirannya membuat orang memandang dunia secara lain. Bukan sebagai tujuan hidup berkeluarga. Ya, maksud saya, dunia ini bukan sebagai tujuan hidup berkeluarga, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Bukan saja kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Kita sudah mulai merancang kebahagiaan akhirat di dunia ini. Gambarannya, dalam bahasa sederhana, pribadi spiritual berarti memandang ke langit, tetap memandang ke langit sementara kaki kita masih menginjak tanah, masih bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, sekaligus mempercayakan segalanya kepada tangan Tuhan yang telah mempersatukan pasangan suami istri, dan menganugerahkan kehidupan keluarga kepada mereka. Pribadi spiritual berarti berkaitan dengan memandang dunia materi, kekayaan secara lain, memandang keberhasilan dan kegagalan secara lain. Nah, lebih daripada itu, pribadi spiritual berarti memandang dan menilai kebahagiaan secara lain pula. Bahwa kebahagiaan itu bukan pada kenikmatan, dalam harta yang melimpah, dalam ketenaran, dalam kecantikan, dalam kepemilikan atau pemakaian barang-barang mewah bermerek, atau terpenuhinya semua keperluan dalam hidup, tidak ada kekurangan sedikit pun. Melainkan saudara-saudara dalam hal mencintai dan dicintai pasangan dan anak-anak. Dengan demikian, dengan menjadi pribadi spiritual, kita dapat membantu pasangan suami istri melawan semua bentuk materialisme, individualisme, hedonisme, dan konsumerisme sebagai musuh, boleh dikatakan musuh utama keluarga modern. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau membangun keluarga yang benar-benar Katolik, kita memang tidak anti terhadap dunia, tetapi memandang dunia secara lain. Pribadi spiritual berarti memandang dalam terang Injil. Semua yang ditawarkan oleh dunia kemajuannya hanyalah sarana supaya kita semakin mencintai satu sama lain. Itu pribadi spiritual yang harus mulai kita bangun dalam keluarga kita sendiri. Lalu hal ketiga berkaitan dengan hal ini adalah adanya pengorbanan, adanya pengampunan
satu sama lain dalam keluarga. Pengorbanan dan pengampunan sebagai harga yang harus dibayar. Dalam kesetiaan yang berlangsung selamanya ini tentu menuntut pengorbanan. Menuntut air mata. Bahkan kekecewaan pasangan. Tidak ada cinta yang selalu manis. Tetapi cinta sejati selalu berujung manis. Perjuangan untuk tetap hidup dalam kesetiaan meskipun sulit, pasti akan membawa buah yang manis. Sebuah akhir yang baik. Ya, meskipun bukan sempurna juga. Di sana pasti ada pengorbanan, ya, hidup berkeluarga ini. Pengorbanan dari dua belah pihak. Di sana ada air mata juga, tentu saja kekecewaan terhadap pasangan, terhadap anak-anak. Ya, mungkin apa yang kita harapkan, ya, tidak terpenuhi. Tidak ada kesetiaan tanpa pengorbanan. Demikian juga tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Paus mengatakan bahwa perjalanan spiritual setiap pasangan membantu mereka membuang kekecewaan terhadap pasangan mereka. Berhenti mengharapkan dari pasangan sesuatu yang hanya dapat dipenuhi oleh cinta Allah sendiri. Nah, hal ini menurut Paus menuntut pengosongan batin. Ruang istimewa setiap pasangan yang diperuntukkan bagi relasi mereka dengan Allah tidak hanya membantu mereka menyembuhkan luka-luka dalam hidup bersama, namun juga memampukan pasangan menemukan di dalam kasih Allah makna eksistensinya sendiri. Pengampunan dan pengorbanan selalu berjalan bersama. Tidak mungkin ada pengampunan tanpa pengorbanan, dan pengampunan selalu meminta pengorbanan dari setiap pasangan. Pengampunan adalah sikap merendahkan hati, bukan saja di hadapan Allah yang tidak kelihatan, melainkan juga di hadapan suami atau istri yang selalu berada bersama kita, yang berdiri di hadapan kita, yang selalu duduk bersama kita. Tidak ada penyembuhan luka-luka hidup tanpa saling mengampuni. Tidak ada penyembuhan dalam keluarga kalau orang masing-masing atau tetap berdiri kokoh pada pandangannya sendiri, tanpa mau mengalah, tanpa mau menerima kelemahan saudara lain, pasangan lain, dan lebih dari itu menerima, ya, dan mengampuni pasangan lain. Tidak ada kehidupan keluarga yang diperbaharui terus-menerus kalau menutup diri, menutup pintu hati terhadap pengampunan dan kerelaan yang penuh pengorbanan dalam hal mengampuni. Mengampuni itu tentu saja sulit. Maka berbahagialah orang yang bisa melakukannya setiap hari. Sekali lagi kita berdoa, ya, dalam doa Bapa Kami, dalam konteks keluarga, itu dalam rangka membangun sebuah spiritualitas mendasar dalam keluarga. Itulah saudara-saudara bagian kedua dari, ya, spiritualitas keluarga yang kita harus bangun dalam keluarga kita, dalam rangka menjadikan keluarga kita menunjukkan kekasannya sebagai keluarga Katolik. Semoga keluarga saudara menjadi keluarga yang spiritual, menghidupi ajaran Yesus, terutama dalam cinta kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan pengampunan. Tuhan menyertai perjuangan saudara dalam keluarga. Salam Profita.